Yang terkasih, tema daripada hari ini apa yang kita akan bicarakan itu adalah anugerah pengabdian untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sedemikian rupa yang saudara tidak ngerti bisa baca bahasa Inggrisnya di situ. Ya, jadi ini BCF mungkin Anda bisa melihat BCF bisa mencapai 25 tahun dari mana? Secara mata manusia tidak mampu. Tidak mampu. Ya, dari awal start hari pertama kita mengalami semuanya itu dan kita jalani hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Karena banyak orang yang mereka mimpi-mimpi indah, memiliki kerinduan untuk mempunyai sebuah gereja sendiri atau melayani dengan gereja yang dia mulai buat dan mulai growing. Tetapi setelah mereka masuk di dalam pelayanan sedemikian, mereka menghadapi tantangan, banyak sekali tantangan. Bahkan mereka belum tentu sanggup untuk meneruskannya. Oleh karena itu saya katakan BCF 25 tahun adalah anugerah Tuhan. Tetapi untuk selanjutnya kita nggak mau stop sampai di sini. Kita mau BCF growing more and more. Karena sudah ada pemuritan, sudah ada daripada jemaat kita yang dipanggil oleh Tuhan. Dan biarlah jemaat-jemaat yang dipanggil ini menjadi penerus-penerus ke depan untuk BCF. Ada amin? Ya, sedemikian rupa. Ya, jadi kita tahu bahwa BCF ini sedemikian rupa menjadi berkat dan terang seperti tadi Pastor Roland katakan, bagaikan light to the city. Terang yang menyinari di dalam segala arah. Sedemikian rupa. Ya, oleh karena itu yang terkasih saya mengucapkan terima kasih untuk setiap support dari jemaat dan juga dari para aktivis dan juga dari keluarga, suami, anak, cucu, ya, mantu. Tanpa dukungan daripada kalian, saya tidak akan sanggup berdiri di depan Anda. Karena orang melayani banyak sekali tantangannya. Banyak menghadapi ujian, pencobaan yang bertubi-tubi. Mungkin yang sebagai jemaat di luar tidak pernah memikirkan bahwa di dalam itu terjadi satu peperangan roh. Ya, sebab yang kita layani adalah raja di atas segala raja. Oleh karena itu iblis gak suka. Iblis mencari celah. Dan kadang-kadang dipakai dengan berbagai macam masalah, tantangan, pergumulan. Tapi hari ini kita akan menyaksikan kebesaran Tuhan. Amin. Ya, kita akan melihat daripada apa yang Tuhan berikan. Mari kita buka di sini di dalam 1 Tawarikh 29 11 sampai 12. Ya Tuhan, punyalah mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Yang terkasih, saya berharap ini ayat ini bukan hanya untuk gereja, tetapi untuk keluarga kalian, ya, untuk engkau membesarkan anak-anakmu. Kita ajarkan kepada mereka satu pengucapan syukur bahwa segala-galanya yang kita hirup dari bangun pagi itu, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Kita mau bawa itu sejak anak-anak kita lahir. Ajarkan kepada mereka bahwa di luar Tuhan mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi bersama Tuhan apapun yang tidak mungkin. Bahkan saudara, kalau kita mengalami bahwa sebuah kaca yang hancur, itu Tuhan bisa ubahkan menjadi mosaik yang indah. BCF bukan dari sesuatu yang dibangun dengan luar biasa. Tapi kalau kalian tahu siapa BCF, Anda akan tahu. Dan di sini bukan melihat daripada besar, kuat, gagahnya
gembala atau pastor Anda. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan itu bisa merubah, Tuhan itu bisa merombak apapun keadaanmu, apapun kehancuranmu. Pendengar yang setia dimanapun Anda berada dan jemaat. Apapun keadaan kita, mungkin engkau merasakan bahwa gagal hidupmu, bahwa engkau merasa masa laluku sudah hancur, masa laluku tidak bisa dilihat lagi, atau apa saja. Tetapi percayalah, kalau engkau melekat kepada Tuhan, tangan yang berlubang paku itu sanggup membuat engkau menjadi bejana yang luar biasa. Tetapi jangan lupa, itu adalah proses pembentukan. Banyak sekali anak Tuhan menggebu-gebu pada waktu, oh ya aku mau dibaptis, oh ya aku mau menjadi anak Tuhan. Tetapi di dalam proses menjalani kehidupan ke depan, tidak pernah melibatkan Tuhan. Tidak pernah mau berdoa atau membaca firman atau apa. Sehingga hidupnya itu lost. Berani mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi tidak memiliki hubungan relationship dengan Tuhan. Akhirnya yang terjadi apa? Kekacauan di tengah pekerjaan, kekacauan di tengah keluarga, kekacauan di mana-mana. Why? Karena manusia daging kita yang kuat. Manusia daging kita yang senantiasa itu yang kita pupuk. Karena hidup saudara dan saya ada di muka bumi ini di tengah-tengah dunia. Ya. Dan kenikmatan dunia itu mengatrak hidup Anda. Kenikmatan, keglamuran dunia itu sudah senantiasa mengikat hidup anak-anak Tuhan sedemikian rupa. Glamurnya dunia membawa anak-anak Tuhan itu lupa bahwa kita hidup bukan untuk di dunia. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat yang khusus di surga. Dan itulah tempat Anda dan saya. Ayo yang terkasih, perjuangkan manusia rohmu, manusia batiniahmu, yaitu dengan memiliki relationship pribadi dengan Tuhan. Berdoa, memuji, nyembah, mengucap syukur. Maka rohanimu akan kuat. Di dalam menghadapi tantangan hidup engkau akan kuat. Ya, mari yang terkasih. Karena tadi sudah dikatakan, ya, punyamulah segala-galanya. Bawa anak-anak ini untuk mereka merespon bahwa di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ada amin yang terkasih? Ya, oleh karena itu kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah salah memanggil Anda dan saya. Gak pernah salah. Ya, dan apa yang dia sudah panggil di dalam hidupmu dan hidupku, Tuhan gak pernah cabut loh. Anda dipanggil dan dipilih. Itu Tuhan gak pernah, oh aku gak mau lagi sama kamu. Gak ada itu. Itu adalah manusia yang berbuat demikian. Kalau kita udah gak suka sama seseorang, gak suka dengan apapun, ya udah. Maka keluarlah manusia jasmani sehingga saling menyakiti satu dengan yang lain. Tetapi hari ini kita belajar, ya, bahwa Tuhan campur tangan di dalam kehidupan setiap umatnya. Haleluya. Mari kita lanjut yang terkasih. Ya, di dalam Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Haleluya. Kita tahu firman ini, ya jelas kita baca. Tapi mereka yang gak pernah buka Alkitabnya, mereka gak akan pernah tahu. Mereka yang gak suka baca firman Tuhan gak tahu. Ya, bahwa ada panggilan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Bahwa hidup saudara dan saya ini privilege. Luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, dan oleh karena itu Tuhan mengajar kepada setiap kita. Tetapi kita kebanyakannya apa? Kalau mau ngaku, jalan sendiri. Tuhan mengatakan jalan ke arah A, nak. Oh enggak. Aku jalan ke arah B. Nah, sedemikian rupa. Jadi akhirnya kita harus membayar harganya. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam hidupmu. Enggak pernah. Asal engkau dan saya mengikuti jalan panggilannya. Ya, oleh karena itu saya menghimbau baik pendengar maupun jemaat. Ikutilah firman Tuhan. Rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Sehingga manusia daging kita itu merosot. Manusia rohani kita yang bangkit. Jadi pada waktu emosi kita mau naik, ingat lagi. Oh iya,
aku tidak boleh. Ya, karena emosi itu adalah manusia daging. Yang kita keluarkan adalah apa? DNA saudara dan saya itu apa sih? Ya, Jesus is love. Jadi DNA saudara dan saya sebagai anak Tuhan harus ada kasih. Untuk menaburkan kasih itu mudah atau mudah? Enggak mudah. Tidak mudah, apalagi kalau kita udah tersakiti, kalau kita udah kecewa, kalau kita udah sakit hati, kalau kita udah marah, ya sedemikian rupa. Untuk kita kembali tenang aja, itu memerlukan berhari-hari. Betul. Satu-satunya Anda hanya bisa mengalahkan emosimu hanya dengan berdoa. Tuhan, aku gak kuat. Ngomong langsung sama Tuhan. Aku gak bisa Tuhan, aku gak bisa. Dan ingat, engkau tidak akan bisa untuk mengubah orang lain. Gak bisa. Ubahlah dirimu sendiri. Jaga hatimu. Kalau Jesus is love, DNA setiap anak Tuhan itu juga love. Dan apa firman Tuhan bilang? Barang siapa yang mau mengikuti aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikutlah aku. Nah, mau jadi anak Tuhan, tapi tidak mau sangkal diri. Mau jadi anak Tuhan, tapi tidak mau baca firman Tuhan. Ya, mau jadi anak Tuhan, tetapi nggak mau ngikuti perintahnya. Lah terus gimana? Ayo koreksi diri. Ya, kalau engkau mendengar firman Tuhan ini, jemaat dimanapun engkau di rumah-rumah, ya, ikutilah firman Tuhan. Cintailah surat cinta. Itu adalah buku kehidupanmu. Tidak mungkin BCF bisa berdiri sampai pada hari ini kalau tidak ada itu semuanya. Tidak ada rambu-rambu yang diberikan oleh Tuhan. Tiap kali mau jatuh, ingat firman Tuhan. Oh ya, aku harus kuat. Aku harus bangkit lagi. Aku harus bisa. Karena saudara dan saya dipanggil sebagai light to the city. Menyinari orang-orang yang ada di sekelilingmu ya, yang terkasih. Ya. Dan di situ saya mau katakan, untuk bisa mengatasi emosi, untuk bisa mengatasi penguasaan diri, diperlukan kesabaran. Sabar itu mudah atau mudah? Enggak mudah. Ya, sering kali kita berasumsi, sudah berpikiran negatif untuk hal-hal sesuatu. Ya, sedemikian rupa. Ada seorang teman yang baru aja menceritakan di dalam dia menjalani perjalanannya ke Singapura. Dan pada waktu di dalam perjalanannya ke Singapura, diumumkan bahwa ada kerusakan teknis di pesawat. Jadi yang penumpang diharap menunggu dengan sabar. Ditunggu 2 jam gak muncul. Ditunggu 3 jam belum selesai. Ditunggu 6 jam gak selesai. Akhirnya ngamuk, saudara. Akhirnya para penunggu semuanya menjadi marah. Dan pilot juga turun untuk menenangkan suasana. Diceritakan keadaannya bagaimana, bahwa keberangkatan ditunda sampai besok pagi. Karena keadaan sedemikian. Akhirnya keadaan situasi di situ menjadi rusuh. Ya, mereka mulai memukuli para pegawai yang bekerja di pesawat tersebut. Dan itu semuanya, mengapa hal itu sampai terjadi yang terkasih? Itu karena perasaan tidak sabar. Gak sabar menunggu. Lah tidak sabar tadi karena apa? Orang yang tidak sabar karena egonya. Ya, jangan Anda berpendapat, lah pastor sendiri sudah bisa belum? Saya yang gak bisa. Tapi saya mau belajar. Mudah atau mudah? Enggak mudah. Tetapi pada waktu hal yang sedemikian, cobalah berdoa. Cobalah di dalam waktu menunggu. Kita menunggu di dokter aja kadang-kadang gak betah. Bener gak? Kita menunggu di hospital antrian atau apa, aduh lamanya. Apalagi kalau jalan macet, apapun, freeway yang tertutup sini, tertutup sana. Rasa itu mau nggak ngomel gimana ya, sedemikian. Tapi kita mau belajar sesuai apa yang Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Diperlukan kesabaran sebagai anak Tuhan. Perlu latihan, betul? Penguasaan diri, kesabaran adalah buah-buah dari roh yang terkasih. Ya, sedemikian rupa.
Ya, jadi apa yang dikatakan seorang penumpang yang lain, mereka yang wise, ya, seorang bapak yang sudah tua, dia mengatakan, diperlukan kesabaran bagi setiap kita malam ini. Ya, jadi setiap kita diperlukan kita untuk sabar yang terkasih. Kalau Anda dan saya mulai tergoda untuk nggak sabar terhadap orang lain, ayo mawas diri. Ya, sedemikian. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sabar terhadap setiap kita. Tuhan Yesus sangat sabar kepada kita semua. Amin, yang terkasih. Ya, ayo kita lanjut di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya, kalau Anda baca firman Tuhan, Anda tahu rambu-rambunya, bagaimana kita harus hidup, ya, sedemikian rupa. Dan kita tahu bahwa Tuhan ada, Tuhan campur tangan di dalam hidup saudara dan saya. Ya, tidak bisa sedemikian rupa kalau saya berpendapat A, itu berarti pendapat saya pasti betul. Dia berpendapat B, oh pendapatnya dia mesti betul. Akhirnya jadi gontok-gontokan. Ya, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia. Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Ada firman-Nya. Semua udah tahu kan? Jadi jangan bersahabat dengan glamurnya dunia supaya hanya dilihat oleh orang lain, ya. Prestis di hadapan orang lain, nothing di hadapan Tuhan. Ya, tetapi apa yang Tuhan lihat? Hatimu dan hatiku. Ya. Inside your heart. Itu yang Tuhan lihat. Gak perlu glamur dengan dunia yang akhirnya nanti kita pulang juga gak bawa apa-apa. Ya, tetapi dia juga nggak perlu kita itu mau nggak jaga diri, nggak jaga apapun. Jadi hidup kita amburadul, bukan itu yang terkasih yang dimaksud ya. Jadi Anda tahu semuanya di situ. Nah, di sini kita sudah belajar tadi ya, bagaimana saudara dan saya itu kuat, gigih, tangguh di dalam melayani Tuhan maupun juga di tengah keluarga, di tengah pekerjaan. Ada 5 hal yang saudara harus tahu. Yang pertama, yaitu diperlukan kesetiaan. Ya, kesetiaan adalah sesuatu yang harus Anda dan saya perjuangkan di dalam hidup ini. Ya, sedemikian rupa. Ayo kita baca di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Haleluya. Jadi yang dicari bukan cuma hatinya yang baik, ya, tetapi yang dicari itu adalah oleh Tuhan orang yang setia, yang loyal. Ya, coba mereka jomblo-jomblo, pernah pacaran putus berapa kali, kenapa? Koreksi diri. Pernah ditinggal, pernah dibohongi, pernah dikhianati, sedemikian rupa. Ya, kita aja kalau mau married, kita mau cari orang kualitas, orang yang setia. Ya, nggak usah mereka yang mau merit yang terkasih. Kalau Anda sebagai bos di satu perusahaan, Anda pun menginginkan Anda memiliki pegawai yang setia. Bukan sebulan kerja, sebulan keluar. Masuk lagi, keluar lagi. Ngajarin lagi, keluar lagi. Capek kan? Nah, sedemikian rupa. Oleh karena itu Tuhan juga. Makanya dibilang, kita itu dibentuk oleh Tuhan. Masuk di dalam perapian yang menyala-nyala, dibakar seperti emas murni. Supaya kita nanti menghasilkan benar-benar di dalam diri kita kekotoran-kekotoran apapun itu semuanya dibakar habis. Ya, dan di situ akan terlihat ada kesetiaan apa enggak di dalam diri kita. Di dalam rumah tangga diperlukan suami yang setia, istri yang setia. Ya, sedemikian rupa. Ya, sungguh luar biasa. Sifat kesetiaan itu langka yang terkasih. Ya, saya nggak mau ngomong yang enggak. Tapi orang setia itu langka. Ya, sedemikian rupa.
Dan rahasia kesetiaan itu apa yang terkasih? Ya, bagaimana saudara dan saya bisa tetap loyal? Ya, bisa tetap loyal menghadapi hidup ini. Itu tidak mudah yang terkasih. Ya, ada tantangannya. Untuk menjadi orang yang setia itu banyak sekali tantangannya. Yang pertama tantangannya adalah bosan. Yo. Siapa yang suka bosenan? Pendengar yang setia di rumah-rumah dan juga jemaat, siapa yang suka bosen? Ya, apa ya yang dikatakan bosen itu sedemikian rupa? Ya, sesuatu yang diulang-ulang ya. Misalnya kalau istri ngomong, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Sampai orang bilang suaminya radio bodol. Ya, atau suami ngomong lagi, puter lagi. Kayak tape yang diputer terus gitu. Si istri juga bilang apa? Budak kupingku. Nah, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, dan itu apa yang dikatakan? Bosen aku denger itu terus. Ya, sebagaimana. Dan terus kita mesti gimana menghadapi semuanya itu? Hati-hati dengan apa yang saudara dan saya ucapkan. Amin. Ya, karena kata-kata yang negatif ya, terutama orang tua kepada anak juga ya, nggak ada gunanya. Misalnya kita menasehati anak kita berkali-kali. Ya, sudah kayak begitu akhirnya orang tua jadi apa? Jadi bosen. Nah, kalau ditegur apa jawabannya? Bosen aku, denger lagi percuma. Nah, ini loh, ini kuncinya. Tanda petik. Jangan sekali-kali mengatakan bosen atau percuma untuk menasehati anak. Jangan juga ada kata bosen atau percuma untuk kita berrelationship suami istri satu dengan yang lain. Ya, jangan bosen. Jangan ada kata percuma. Udah gitu lapor sama pastornya. Atau bilang atau sama siapa orang tuanya. Kalau udah fight mereka lari ke rumah orang tua. Atau lari ke pastor atau gimana. Bosen saya, percuma. Kalau dinasehati masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Pura-pura budek. Saya mesti gimana Bu Pendeta? Ya, banyak hal-hal yang sedemikian rupa. Oleh karena itu mari kita perbaiki diri. Sebelum kita mau menuduh kepada seseorang, koreksi dulu diri kita. Aku ini udah bener tah kalau aku ngomong gitu. Ya, kadang-kadang tanpa kita sadari sedemikian rupa. Jadi berhati-hatilah ya. Dan anak-anak kalau diberitahu yang terkasih ya, biasanya orang tua itu kalau sudah emosi, anak tuh tanya. Misalnya mau beli es krim. Mama, aku mau es krim. Si orang tuanya minta lagi anak ini. Tidak dijawab sekali. Mama, I want ice cream. Nggak dijawab lagi. Mama, I want ice cream. Miss Bonbon. Sweet Bonbon want it. That's it. Nggak dijawab terus sama mamanya. Pokoknya aku bilang tidak, ya tidak. That's it. Nah, itu kebanyakan orang tua. Kalau aku sudah bilang no, I said so. No is no. Bukan begitu. Tapi kita harus jelaskan. Kalau kamu makan es krim terus, kamu sudah batuk. Kalau kamu sudah batuk makan es krim, kamu tambah sakit. Nah, inilah dibutuhkan explain. Dibutuhkan conversation. Ya. Dan banyak sekali di tengah keluarga itu misconversation. Akhirnya apa? Yang satu ngadep kiri, yang satu ngadep kanan. Yang satu lantai 2, yang satu lantai dasar. Ya, sedemikian rupa. Ayo yang terkasih. Ya, sedemikian rupa kesetiaan sangat amat dibutuhkan, kesabaran sangat amat diperlukan. Ya, saya berbicara ini karena pengalaman di dalam membina BCF. Nggak ada maksud untuk menyindir atau menyakiti hati orang lain, nggak ada. Ya, yang kedua, ketaatan. Ulangan 28, 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadikan bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Ya, sedemikian rupa yang terkasih, kita bisa melihat kasih anugerah Tuhan ini dikatakan melalui firman-Nya berulang-ulang.
Ya. Segala berkat akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Ya. Jika apa? Jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Nah, saya percaya bahwa semua pasti masih bisa mendengar, apalagi yang duduk di sini, apalagi yang pendengar yang setia di rumah-rumah. Engkau masih bisa dengar firman kan? Nah, mari kita mau mengikuti. Banyak sekali anak Tuhan itu tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Itu loh kuncinya. Tahu. Ya. Pastor baru berdiri mau khotbah di depan. Sudah ada jemaat yang nyeletuk misalnya. Oh, aku sudah tahu pastor mau ngomong apa. Saya sudah tahu itu nanti ekornya kemana. Nah, sedemikian rupa. Jadi asumsi yang sedemikian rupa. Ayo yang terkasih ya. Kita mau melihat Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Amin. Ya, jadi yang terkasih tahu ya. Jika Anda dan saya mengasihi Tuhan dan mentaati firman-Nya, maka Bapa kita Yesus Kristus akan mengasihi Anda dan saya. Ya, dan Dia akan tinggal bersama-sama dengan kita. Mengapa kita tidak memiliki hal itu? Ya, camkan hal ini yang terkasih. Jadi yang pertama tadi bagaimana Anda kuat dan gigih di dalam keluargamu, di dalam melayani di gereja, di dalam membangun sebuah rumah tangga, di dalam membangun sebuah gereja. Diperlukan yang pertama ketaatan, yang kedua kesetiaan, dan yang ketiga letakkan harapanmu kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, engkau akan kecewa. Siapapun dia. Mungkin engkau berharap kepada anak-anakmu, engkau juga akan kecewa. Engkau akan berharap kepada suami, berharap kepada istri, engkau juga akan kecewa. Karena semuanya ini latar belakangnya berbeda. Betul? Ya. Dan ini sudah diajarkan sama Tuhan. Turutilah firman Tuhan. Supaya perjalanan saudara dan saya itu lebih damai, lebih tenang yang terkasih. Ya. Jadi letakkanlah harapanmu kepada Tuhan. Ya, libatkan Tuhan. Mencari jawaban di dalam Tuhan. Ayo kita baca Ratapan 3:24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin ya, lihat. Tuhan adalah bagianku yang terkasih. Bagaimana Anda dan saya? Bagaimana? Apakah Tuhan bagian hidupmu? Ya. Oleh karena itu berharaplah terus kepada Tuhan. Berbicaralah yang positif, jangan berbicara yang negatif. Ya, jangan jemu-jemu. Sekali lagi saya dengan tanda petik, jangan ada kata bosan atau percuma. Apa yang katakan bosan atau percuma itu menyakiti hati orang lain. Kalau kita nggak mau disakiti, jangan juga kita menyakiti hati orang lain. Ada amin? Ya, kadang-kadang kita bilang, bosan, percuma, ngomong berkali-kali juga nggak diturut, percuma. Nah, itu banyak sekali saya dengar. No, mulai sekarang kalau engkau melihat sesuatu yang berbeda dengan hatimu, ada kunci keberhasilan. Yaitu berdoalah, doakan dia, mengucap syukur. Tuhan, engkau tahu siapa dia. Firman-Mu berbicara apa? Hati raja-raja ada dalam Tuhan. Demikian juga hatinya dia. Percaya. Dan banyak mujizat terjadi kalau saya berdoa demikian yang terkasih. Ya, haleluya. Ya, jadi sedemikian rupa, letakkan harapanmu kepada Tuhan. Jangan kepada manusia, engkau akan kecewa. Hope with the Lord, okay? Not the people. Okay? Hope with Him. Amin. Number 4, yang keempat, saudara. Percayakan semua masalahmu. Seberapa lama engkau sudah nunggu-nunggu. Tuhan, kok gak datang-datang sih jawaban doa ini. Tuhan, sampai kapan Tuhan gak jawab-jawab aku? Nah, sedemikian. Ya, tapi Tuhan di dalam firman-Nya mengatakan, percayalah. Percayakan harapanmu. Ya, kepada Tuhan. Seberapa lama waktunya, dia setia yang terkasih. Dia tahu tangisanmu. Dia tahu mimpi-mimpi indahmu. Ayo berikan kepada Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih,
Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Amin. Mengapa dikatakan sedemikian yang terkasih? Mengapa? Percayakan masalahmu. Maybe belum terjawab sampai hari ini. Ya, the answer not come until now, misalnya. Tapi tetap kita setia, ya, kepada Tuhan. Percaya, taat, berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab. Make your dream come true. Mau semuanya dijawab masalahnya oleh Tuhan? Ya, tapi gak mau bayar harga. Ini loh. Udah lama, sudah bosen pastor, udah bosen, wasting time. Ya. Berapa banyak yang bilang gitu? Ya, yang terkasih, jangan lupa percayakan semua masalahmu kepada Tuhan, karena itu penting sekali. Ya, sedemikian rupa. Harus gigih, pantang menyerah. Tahu kan ceritanya Sandra, Mesa, Abednego, di mana dia ditaruh di dalam dapur api yang menyala-nyala? Ya, dia jawab apa kepada rajanya? Sekalipun aku nggak dijawab Tuhanku, nggak bakal aku ikut Tuhanmu, gitu kan? Nah, itu Sandra, Mesa, Abednego, strong, ya, gigih, teguh, ya. Dan semuanya itu kita bisa lihat yang terkasih. 2 Korintus 4, 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Ya, yang terkasih, ini rekam di dalam hatimu. Taruh bila perlu kata-kata ini di samping tempat tidurmu, di meja belajarmu, di meja tulismu. Ya, mari jangan melihat apa yang ada di hadapanmu, yang ada kecewa, sakit hati, kepahitan, benci, marah. Buang itu semuanya. Bawa itu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang harus aku hadapi. Tuhan, Engkau tahu bagaimana di dalam pekerjaanku. Tapi Engkau, Tuhan, matamu tidak pernah lepas daripada diriku. Engkaulah pembelaku. Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan kok bagi kita. Yeremia 29, 11-14, baca. Tuhan merancangkan yang baik. Sekalipun engkau menganggap bahwa itu kegagalan. Tetapi itu bukan satu kegagalan, tetapi ada waktu, in His time. Tuhan akan buat indah semuanya. Haleluya. Amin yang terkasih. Ya. Jadi 5 hal tadi marilah kita lakukan. Kalau engkau mampu melakukan 5 hal itu tadi, saya percaya engkau akan jadi orang yang kuat, gigih, tangguh. Baik di dalam engkau membangun sebuah gereja, di dalam engkau membangun rumah tangga, di dalam engkau berada di dalam pekerjaan. Lakukan 5 hal tadi, 5 things. Maka engkau akan sukses dan kuat, bahkan teguh. Jalanilah, setialah, percayalah ya di dalam prosesnya Tuhan. Semua orang masuk dalam proses yang terkasih. Gak ada satupun yang gak diproses. Sekalipun ada orang yang bilang, Tuhan itu pilih kasih. Tuhan itu dia privilege-nya Tuhan. Gak ada. Tuhan mengasihi semuanya kita. Bahkan Tuhan sangat mengasihi orang berdosa. Jangan menghakimi ya. Gak ada satupun orang yang gak punya dosa. Ya, semua orang berdosa. Tetapi justru Tuhan sangat mencintainya. But in His time, percayalah, in His time, Tuhan akan angkat dia. Saya melihat banyak mujizat di mana mereka yang saya layani. Ya, di mana semua kehancuran, apapun saya nggak bilang. Ya, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, kesehatan hancur, semuanya. Apabila kita positive thinking, percaya, setia, loyal, berharap hanya kepada Tuhan. In His time, He make beautiful for everything. Ada amin? Ya, 5 hal tadi pegang teguh yang terkasih.
di mana kita sudah melihat hari ini BCF sungguh-sungguh belajar. Kadang-kadang saya nggak pernah mikir. Seringkali di dalam doa dan bahkan tadi dalam perjalanan ke sini saya sampai menangis sendiri. Tuhan nggak nyangka ya. Nggak nyangka kok aku bisa. Sampai di tahun yang ke-25 ini. Saya mengatakan, tanpa support dari suami, dari anak-anak, nggak mungkin saya berdiri di hadapan Anda. Hanya mereka yang tahu air mata saya. Suami yang paling tahu keadaan saya, berkali-kali saya give up. Tidak mudah. Cacian, makian, fitnahan, ya bertubi-tubi. Sedemikian rupa. Tetapi kembali lagi, lihatlah Yesus. Apa yang Yesus mengalami di waktu dia berjalan ke Kalvari. Apa salahnya Yesus? Tetapi berakhir di kayu salib. Untuk apa? Karena kasih-Nya yang besar bagi saudara dan saya, sehingga kita semua diselamatkan. Oleh karena itu saya katakan sekali lagi, never give up. Never and never give up in your life. Amin. Haleluya yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Hari ini kita sudah belajar bahwa satu pengabdian kita bisa kita lakukan, ya, itu semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Ya, oleh karena itu yang terkasih, semua yang diberikan di dalam Anda bisa kuat. Mungkin Anda bekerja di kantor udah 50 tahun. 50 tahun loh Bu Pendeta, saya kerja di kantor. Yes. Ya, itu yang ketawa itu berarti udah ngalami 50 tahun dia kerja di kantor. Ya, sedemikian rupa. Itu karena anugerah Tuhan dan itu merupakan satu pengabdian. Padahal hari demi hari, Tuhan aku mau keluar dari sini. Gak betah aku Tuhan. Gak betah aku Tuhan, aku diinjak-injak, dihina. Sedemikian rupa, tapi lah kok tetap. Itu karena anugerah yang terkasih. Dan itu Tuhan nilai kesetiaanmu, ketaatanmu, pengabdian yang terkasih. Ingat, ada upahnya. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Tunggu. Belum 25 tahun kan Jun? Haleluya. Belajar dari pastor Anda, oke? Sedemikian rupa. Nah, tadi kita sudah mempelajari hal yang apa saja 5 hal tadi yang terkasih. Dan sekarang apakah saudara mampu harus kuat berdiri kokoh teguh ya sedemikian rupa. Dan pertanyaannya ya ada pertanyaannya yang terkasih. Bukan apa yang Tuhan memanggil Anda dan saya ya, tetapi apakah Anda mau melakukan atas panggilannya? Mungkin engkau dipanggil untuk bekerja di tempat itu. Engkau dijadikan berkat. Engkau dijadikan terang di tempat itu. Ya. Tetapi kita yang sendiri pada waktu proses pembentukan sakit apapun. Tetap panggil nama Yesus. Karena matanya ada bersamamu. Salib yang engkau pikul sudah dibawa pada salib ke Kalvari. Ya. Sedemikian rupa. Jangan goyah. Ya. Terus setia mengangkat salib masing-masing, kuat dan teguh. Ya, sedemikian rupa. Ya, biarlah katakan kalau pada waktu Anda di dalam himpitan, di dalam tekanan, mungkin engkau merasakan nggak fair di tempat pekerjaan, nggak fair aku, ya, di dalam tempat apapun yang aku alami, semuanya nggak fair. Engkau punya satu kuasa. Ubah kata-katamu yang kecewa tadi dengan katakan kepada Tuhan, terjadilah atas kehendak-Mu ya Tuhan. Up to you Lord. Up to you. You know the best for me. Katakan, aku tahu engkau tahu yang terbaik dalam hidupku. Kalau engkau bisa surrender kepada Tuhan. Engkau surrender di dalam pekerjaanmu. Engkau surrender menghadapi orang-orang yang dibilang apapun kurang satu ton. Apapun. Engkau bisa surrender. Maka Tuhan yang akan menjadi jawaban hidupmu. Ada amin? Haleluya yang terkasih. Ya, sudah dikatakan ya. Di dalam kalau Anda tahu di dalam Yesaya 6 ayat 8 di situ dikatakan, siapa yang mau aku utus? Nah, Tuhan cari orang-orang.
Siapa yang mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Siapa yang mau jadi perpanjangan tangan Allah Bapa? Tuhan lagi mencari. Ya, sedemikian rupa. Dan sebagai ayat emas, ayo kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Keep this words ya, yang terkasih. Tulis ayat ini, rekam dalam hatimu, taruh di samping tempat tidurmu, taruh di meja tulismu, ya. Kalau Anda dan saya terus menanti-nantikan Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Engkau bagaikan burung Raja Wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya, ya. Engkau berlari, engkau bekerja, jangan lihat masalah, deh, gitu aja. Kalau semakin engkau melihat masalah, engkau semakin depres. Karena gak ada orang yang sempurna. Gak ada. Tetapi di dalam engkau dibakar seperti di dalam api perapian. Engkau tahu engkau gak sendiri. Sandra, Mesa, Abednego sudah. Yesus pun sudah mengambil salibnya sampai ke Kalvari. Demikian kalau engkau dan saya yang menjadi anak-anaknya, kita juga mengalaminya. Tetapi kalau kita terus berharap kepada Dia, the King of Kings and the Lord of Lords, engkau ada di dalam gendongannya. Sekalipun engkau berjalan di tengah perapian, engkau tetap digendong, nak. Aku sayang kamu, nak. Tuhan berbicara demikian. Tapi mata kita jangan lihat kepada masalah. Lihatlah betapa besarnya Tuhanmu. Ada amin? Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Bahwa di hari yang luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan, di dalam perjalanan hidup BCF mencapai 25 tahun, kami tidak tahu apa-apa. Semuanya ini hanya tuntunanmu, semua ini hanyalah karena anugerahmu, sehingga semuanya boleh tercapai hingga hari ini Bapa. Karena kasihmu yang luar biasa. Karena engkau mempunyai rancangan, baik bagi hambamu maupun bagi jemaat yang terkasih. Oleh karena itu Tuhan, kami senantiasa berdoa, biarlah di dalam tahun-tahun ke depan, Tuhan semakin memberi kekuatan ekstra. Tuhan semakin menuntun, Tuhan semakin membimbing dengan kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kami boleh melampaui di dalam tahun-tahun ke depan, sampai tahun yang Tuhan kehendaki. BCF boleh tetap berdiri dengan kuat, karena kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi mereka yang tidak bisa datang, mereka yang lagi sakit, atau mereka mengalami masalah Tuhan. Dan juga Bapak yang mereka lagi di dalam trouble, di dalam financial, keuangan mereka. Mungkin juga di dalam relationship di tengah keluarga. Tuhan Yesus, beri mereka kekuatan ekstra. Beri mereka kesehatan yang luar biasa. Karena Engkau adalah Bapa yang sanggup. Dengan kuasa darah Yesus yang sakit boleh disembuhkan, dikuatkan, bahkan diselamatkan. Dan demikian juga Tuhan, bagi mereka yang kekurangan finansial, Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau mampu mengadakan dari yang tidak ada. Engkau mampu membukakan tingkap-tingkap langit, sehingga mereka boleh tetap berjuang, bisa menyekolahkan anak-anaknya. Oh, Tuhan tolong, terima kasih. Engkau tidak pernah gagal Bapa. Dan mereka yang mengalami di dalam hubungan relationship, taruh di dalam hati setiap mereka kasih-Mu yang meluber. Mau mengampuni Tuhan. Dengan forgiveness satu dengan yang lain, mereka bisa menjadi satu keluarga bahagia. Satu rumah tangga yang berbahagia. Tuhan, biarlah hamba berdoa, baik bagi pendengar yang setia di rumah-rumah, maupun jemaat yang berdiri di hadapan-Mu saat ini. Jamah setiap anak-anak-Mu. Ubah hati mereka Tuhan. Ubah hati yang keras. Ubah hati yang mau menang sendiri. Ubah hati yang penuh emosi. Tuhan berkati mereka. Biarlah kasih Bapa meluber di dalam hati setiap kami. Sehingga kami boleh menikmati bahwa kasih Bapa tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan Engkau jawaban dari setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang juru selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya mau katakan sekali lagi,
Jangan anggap panggilanmu itu sebagai satu misi tunggal. Ya. Melainkan perjalanan seumur hidupmu. Kalau engkau dipanggil dan dipilih, itu perjalanan seumur hidupmu. Amin. Ya, biarlah Tuhan memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa di dalam hidup kita sekalian. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin.